Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala habibika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwati fillah syadakumullah, semua sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat, karunia dan keberkahan serta rahmatnya yang patut kita syukuri, senantiasa kita syukuri di setiap saat. Karena begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kalaulah bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita berada di dalam rumahnya ini. Kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang patut kita syukuri dan selalu kita panjatkan syukur itu setiap saat. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Kemudian Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini akan kita lanjutkan kajian kitab Ar-Ruh. Namun sebelumnya, meskipun Idul Fitri sudah lewat, tapi kita masih berada di bulan yang Syawal, maka saya mengucapkan pada jemaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Semoga Allah SWT menerima amalan kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di sebelumnya atau bahkan setelahnya. Allah menerima amalan-amalan kebaikan kita, dan semoga kita sepanjang tahun ini menjadi orang yang baik dalam keadaan kebaikan selalu. Baik, ikhwanakumullah, kalau bulan Syawal itu artinya adalah peningkatan, semoga di bulan ini Allah berikan pada kita peningkatan ketakwaan dan amal soleh. Saya ingat ketika Syekh Utsaimin rahimahullah itu pernah didoakan oleh pembawa acara dalam sebuah majelis. Kemudian pembawa acara ini mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan lain sebagainya, begitu kan. Kemudian terdiam, lalu Syekh Utsaimin mengatakan wal amal saleh, dan amal saleh. Artinya bukan sekadar panjang umur. Artinya beliau langsung menimpali. Ya, maka kemudian pembawa acara menambahkan wal amal saleh. yakni semoga Allah memanjangkan umurnya dan amal solehnya. Ya, kenapa? Karena tidak ada manfaatnya seorang panjang umur tapi amalnya tidak ada atau bahkan kejelekan. Makanya sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kita melanjutkan kajian kita. Tentu
di bulan yang mulia, bulan Syawal, karena bulan ini adalah bulan haji. Jadi jangan berpikir kalau bulan Syawal berarti nggak perlu beramal. Kenapa? Ya nggak seperti bulan Ramadan. Iya memang nggak seperti bulan Ramadan. Tapi perhatikanlah bulan Syawal bukan berarti tanpa keistimewaan. Bulan Syawal Allah berikan hampir seluruh bulan itu banyak istimewa. Supaya apa? Supaya seorang itu tidak ada peluang untuk bermaksiat, tapi selalu apa? Peluang berbuat kebaikan, amal soleh. Kalau di bulan Ramadan banyak Allah limpahkan keberkahan dan lain sebagainya, maka di bulan Syawal bulan peningkatan, dan Allah jadikan bulan Syawal bagian dari bulan haji. Bulan haji itu ada berapa? 3. Apa saja? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itu bulan haji. Dzulhijjah sampai berapa hari? 11 tidak ada itu. Iya. Sampai hari tasyrik selesai berapa? 10, 11, 12, 13. Itu bulan haji. Ya. Kalau Allah memilih sebuah bulan itu menjadi bulan haji, pasti istimewa. Ya. Dan logika berpikirnya begini, kalau seorang ya di bulan Ramadan Allah limpahkan keberkahan. Allah limpahkan kebaikan, lipat ganda amalan dan lain sebagainya. Sekarang kalau di bulan-bulan yang lain yang tidak ada, seandainya tidak ada janji dari Allah dilipat gandakan, harusnya gimana? Harusnya lebih giat lagi. Kenapa? Kalau dilipat gandakan seorang beramal 1 dikasih 100 katakanlah. Tapi kalau seorang beramal 1 dikasih 2, harusnya lebih giat untuk ngejar defisit yang ada. Ngerti gak maksudnya? Logikanya, kalau seorang di Ramadan beramal dengan kebaikan itu Allah berikan lipat ganda sampai tak terhingga kadang-kadang. Seorang beramal kemudian meninggal di hari itu, alhamdulillah, dan Allah kabul. Tapi kalau seorang beramal di bulan Syawal tidak dilipat gandakan sebagaimana di bulan Ramadan, harusnya lebih giat, karena yang dia dapatkan cuma sedikit. Logikanya kalau kita kerja, Pak, kalau kita kerja, ya kerja sedikit, dapat gaji besar, tinggal layah-layah, Pak. Tapi sekarang kalau orang pengen dapat gaji besar, ya kamu nggak dapatan, kerjanya harus banyak seperti ini supaya dapat gaji besar. Kira-kira gimana? Seorang akan rajin, seorang akan giat sekali, ya akan semakin giat. Karena untuk mendapatkan pahala yang besar. Nah, malah sebaliknya kadang-kadang orang di bulan Syawal malah tidak mau. Coba kita lihat di bulan Ramadan kemarin, Masya Allah, di berbagai masjid menghiasi itu orang-orang duduk kemudian baca Al-Quran. Di pojok-pojok, di berbagai tempat orang membaca Al-Quran. Kita dapati enggak pemandangan itu di bulan Syawal? Maka pantas sekali kalau para ulama itu sampai mengatakan, janganlah menjadi hamba-hamba Ramadan, ya jadilah hamba Allah SWT. Karena hamba Ramadan apa? Beribadahnya cuma di bulan Ramadan. Ini kan aneh. Tanda diterimanya amalan kita di bulan Ramadan, ya kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kita kajian semakin giat, semakin semangat, ini tanda-tanda kebaikan, amalannya telah diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak berarti ya sebaliknya. Baik, itu saja mengingatkan diri saya sendiri dan kepada ikhwas sekalian, jangan sampai bulan Syawal ini justru menurun.
tapi usahakan bagaimana naik. Naik enggak harus drastis, ya sebagaimana naik gunung, enggak. Setidaknya naik. Kalau dulu baca Al-Quran tiap hari hanya bisa 1 halaman, naikkan 1 halaman lebih setengah, ya kan? Enggak apa-apa naik sedikit, tapi itu terus naik. Baik, ikhwanallahi, pembahasan kitab Ar-Ruh yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian beliau menjelaskan tentang lafaz ar-ruh yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan kata ar-ruh. Ya, kata ar-ruh itu banyak sekali. Dan tidak semua artinya adalah roh atau arwah atau nyawa. Tidak semua diartikan nyawa. Maka kemudian beliau menjelaskan ar-ruh fil Quran ala iddati aujuh. Ar-ruh di dalam Al-Quran itu banyak macam artinya. Maka ar-ruh di dalam Al-Quran kadang-kadang diartikan al-wahyu atau wahyu. Kok bisa? Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh min amrina dari urusan kami. Artinya kami wahyukan kepadamu wahyu, syariat wahyu berupa Al-Quran dan sunnah min amrina dari urusan kami, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Di dalam ayat yang lain, roh juga diartikan wahyu adalah surat Ghafir ayat 15. Allah berfirman, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala yulqi, kata yulqi itu sebenarnya arti aslinya adalah melemparkan gitu ya. Tapi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ruh dengan urusannya, yakni maksudnya mewahyukan. Ruh di sini adalah mewahyukan wahyu. Ala man yasha, kepada yang dikehendaki, orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Maka penjelasannya adalah kenapa disebut ruh itu adalah wahyu. Limada wasummiyal wahyu ruhan, disebutnya wahyu itu sebagai ruh. Lima yahsulu bihi min hayatil qulubi wal arwah. Karena apa? Wahyu yang turun kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para nabi itu sebagai kehidupan bagi hati dan ruh. Ya, sebagai kehidupan bagi hati dan ruh. Ya. Karena dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada rasulnya, kemudian rasul menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kehidupan bagi roh dan hatinya. Ya. Jadi roh dan hatinya hidup. Karena dengan dia melaksanakan wahyu dan syariat yang Allah turunkan, maka rohnya akan hidup. Kemudian yang kedua, kadang-kadang di dalam Al-Quran datang lafadz ar-ruh, ya, lafadz ar-ruh
yang artinya adalah al-quwwatu was-sabatu wan-nusrah, yakni artinya kekuatan, keteguhan dan pertolongan. Allati yu'ayyidu biha man sya'a min ibadihil mu'minin, yakni yang Allah menguatkan dengannya orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah catatkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Artinya Allah cap mereka sebagai orang yang beriman. Karakternya adalah iman. Wa ayyadahum biruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan roh darinya. Maksudnya roh darinya di sini adalah sabat, keteguhan, yakni keistiqomahan, nusrah dan pertolongan, dan kuwah, yakni kekuatan. Jadi Allah akan teguhkan, Allah akan kuatkan, dan Allah akan berikan keistiqomahan dan pertolongan bagi orang-orang yang tadi, yang Allah catatkan dalam hati mereka adalah keimanan. Kemudian roh juga di dalam Al-Quran banyak sekali. Kadang-kadang diartikan yang ketiga adalah artinya Jibril alaihi salam. Jadi enggak semuanya artinya arwah atau nyawa, roh, enggak. Tapi kadang-kadang roh juga diartikan malaikat Jibril. Tentu malaikat Jibril itu satu orang atau satu malaikat. Karena nanti kadang-kadang Allah menyebutkan malaikat itu dalam bentuk banyak. Dalam bentuk banyak. Tetapi kadang-kadang Allah sebutkan personnya, perorangannya. Allah SWT menyebutkan malaikat Jibril, Mikail atau Mikal, kadang-kadang disebut Mikal. Kemudian Allah SWT juga menyebut sebagai malaikat siapa lagi? Di dalam Al-Quran Mikail, Jibril, Mikail. Kemudian siapa lagi? Israfil tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Rasulullah juga menyebutkan itu person. Ini semuanya nama-nama person atau Malik Ridwan. Tapi kadang-kadang Allah menyebutkan bentuknya banyak. Contohnya Allah menyebutkan Safarah, Kiram, Bararah. Ini sifat malaikat-malaikat penjaga Al-Quran. Safarah itu duta besar. Kiram itu yang mulia, Bararah lagi baik. Ini sifat. Dan malaikat penjaga Al-Quran bukan satu orang. Malaikat penjaga Al-Quran banyak. Sebagaimana juga Allah menyebutkan malaikat-malaikat yang membawa arsy. Yang membawa arsy Allah SWT, singgasana arsy atau artinya. Yang membawa arsy Allah SWT. Jumlahnya ada berapa? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ada berapa? 8 malaikat. Kadang-kadang Allah SWT sebutkan seperti itu. Namun kata ar-ruh di dalam Al-Quran kadang-kadang diartikan malaikat Jibril secara person. Malaikat Jibril secara person. Contohnya adalah di dalam Al-Quran Allah firmankan surat Al-Baqarah.
Ya. Allah mengatakan bukan surah Al-Baqarah, afwan. Ini penjelasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbik." Turun dengannya ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya atau yang amanah. Ruh yang amanah ala qalbik, kepada hatimu wahai Muhammad, yakni wahai Rasulullah SAW. Maka Ruhul Amin itu siapa? Ibnu Qayyim menafsirkan sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 97. Allah mengatakan, "Man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah." Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya Allah telah menurunkannya kepada hatimu. Yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW adalah apa? Melalui malaikat Jibril. Maka yang disebut dengan Ar-Ruhul Amin, yang diturunkan kepada hati Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril. Dan perlu difahami, yang diturunkan bentuknya wahyu kepada Rasulullah SAW itu bukan hanya Al-Quran. Makanya saya tadi bilang Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dilakukan, diperbuat oleh Rasulullah SAW itu juga wahyu. Dalilnya apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berkata ataupun berbuat, karena makna berkata itu mewakili dari seluruh. Tidaklah berkata atau berbuat apapun kecuali itu semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 102 Allah juga berfirman, kata roh itu juga diartikan malaikat Jibril. Allah SWT berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus." Katakanlah, yang telah menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ruhul Qudus. Ruhul Amin kadang-kadang dikatakan Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ruhul Qudus, ruh apa? Suci. Ya, ini yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril. Kemudian yang keempat disebutkan ar-ruh di dalam Al-Quran kadang-kadang juga diartikan ya sebagaimana ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, roh allati sa'ala anhal yahud, ya, roh yang ditanyakan oleh orang Yahudi itu maksudnya adalah roh yang artinya roh atau nyawa. Roh atau nyawa. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksudkan adalah, yang ditanyakan adalah malaikat Jibril. Ya, kadang-kadang ya ada sebagian ulama yang menafsirkan roh yang ditanyakan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW itu adalah maksudnya malaikat Jibril. Tapi yang paling banyak dan paling rajih dalam hal ini adalah roh yang ditanyakan adalah roh yang bentuknya roh atau nyawa. Kenapa sebagian ulama mengatakan roh yang dimaksudkan adalah malaikat Jibril yang ditanyakan oleh orang Yahudi? Kan orang Yahudi datang kepada Rasulullah bertanya tentang roh. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjawabnya dengan apa? Qulir ruhu min amri Rabbi.
Katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku, sudah selesai. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu, pengetahuan kecuali hanyalah sedikit. Ya. Karena orang-orang Yahudi sangat benci kepada malaikat Jibril. Ya. Orang Yahudi itu sangat benci kepada malaikat Jibril. Makanya tadi disebutkan mereka mengatakan atau mereka menganggap malaikat Jibril itu musuhnya. Malaikat Jibril itu musuhnya. Makanya bahasanya Allah mengatakan man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Maka yang keempat, roh itu juga kadang-kadang diartikan roh sendiri atau yang disebut dengan nyawa, yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW menurut pendapat yang lebih rajih tentang hal ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat berbagai surat, ya, disebutkan ini berbagai surat di dalam Al-Quran. Rasul Allah SWT berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka orang-orang Yahudi menanyakan kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu adalah dari urusan Tuhanmu, ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanyalah sedikit. Kemudian kalau yang disebutkan malaikat Jibril banyak, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffan la yatakallamun. Ya, di hari di mana berdirilah roh dan para malaikat yang lainnya. Berarti roh di sini maksudnya artinya adalah apa? Malaikat Jibril. Shaffan, bersof-sof, la yatakallamun, mereka tidak berani berbicara. Ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Kemudian disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Dalam surat Al-Qadr ayat 4 Allah juga berfirman, tanazzalul malaikatu, para malaikat itu di malam Lailatul Qadar itu turun, warruh, dan ruh, fiha, di dalamnya, yakni dalam malam tersebut, biidzni rabbihim, dengan izin Rabb mereka. Yang dimaksudkan ruh di sini ada dua tafsiran. Ya, ada dua tafsiran. Disebutkan tafsiran pertama artinya adalah roh di sini artinya adalah malaikat Jibril. Artinya apa? Malaikat Jibril. Maka para malaikat dan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar itu turun dari langit menuju ke bumi. Untuk apa? Menyaksikan orang-orang yang qiyam lail pada malam Lailatul Qadar. Karena dalam hadis itu disebutkan man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Jadi Allah ampunkan yang telah lalu dan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ada yang mengartikan roh di sini adalah malaikat Jibril. Tapi dalam surat Al-Qadr ini, ya, ada yang menafsirkan roh di situ adalah bukan malaikat Jibril. Ya, dalam tafsir disebutkan sebagian ulama mengatakan sesungguhnya Allah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai penjaga bagi manusia dan jin. Ya. Manusia dan jin itu dijaga oleh malaikat. Dan sesungguhnya Allah ciptakan khusus, makhluk khusus, tidak diketahui kecuali hanya Allah SWT yang menjaga para malaikat. Maka roh di situ artinya adalah penjaga malaikat-malaikat, makhluk khusus. Ya. Ini yang disebutkan oleh sebagian
ulama. Wallahu taala a'lam. Yang jelas arti ruh di dalam Al-Qur'an kadang-kadang artinya adalah roh itu sendiri. Terakhir atau yang kelima dari roh yang ada di dalam Al-Qur'an, lafaz roh yang ada di dalam Al-Qur'an kadang-kadang diartikan Al-Masih Ibn Maryam, yakni Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, "Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah." Sesungguhnya Isa bin Maryam itu hanyalah Rasulullah, utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya. Dan kalimatnya, yakni Allah telah berikan kepada Maryam dan roh darinya. Yakni maksudnya Nabi Isa itu telah Allah berikan kepada Maryam dan Allah telah karuniakan kepada Maryam. Roh di sini maksudnya adalah roh-roh dari semua anak Adam itu, diantaranya adalah rohnya Nabi Isa, yakni Nabi Isa itu sendiri yang Allah karuniakan kepada Maryam. Dan ini keistimewaan tersendiri, ya, keistimewaan tersendiri terhadap Maryam, ya, yang telah Allah berikan karunia anak tanpa adanya bapak. Kemudian khafala syarakumullah, adapun roh-roh dari anak Adam, ya, yang disebutkan itu tidak banyak yang disebutkan yang maknanya yang langsung roh juga yang artinya roh, karena lebih banyak disebutkan tentang roh di sini di dalam Al-Qur'an dengan bahasa an-nafs, dengan bahasa an-nafs. Contohnya surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kemudian surat Al-Qiyamah, fala uqsimu la wala uqsimu bin nafsil lawwamah, yakni nafs al-lawwamah. Kemudian disebutkan juga innan nafsa la ammaratun bisu, surat Yusuf. Ya, surat Al-An'am, ini kaitan dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang, menjemput nyawanya orang beriman dan orang-orang kafir. Maka disebutkan Allah berfirman, akhriju anfusakum, keluarkanlah ya jiwa-jiwa kalian. Nah, kadang-kadang roh diartikan dengan atau dilafadzkan dengan nafs atau anfus. Kemudian Allah juga berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, ya, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsun di sini artinya roh, ya, jiwa di sini artinya adalah roh atau nyawa. Ini juga maknanya roh. Jadi lebih banyak yang artinya roh atau nyawa itu dilafadzkan dengan kata nafs. Contoh lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, Al-Imran ayat 185. Ini juga sama. Maka ini juga artinya adalah roh. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak semuanya roh itu dengan lafadz roh. Dan roh di dalam kata roh di dalam Al-Qur'an tidak semua artinya adalah roh atau nyawa. Baik, kemudian sama sekali rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan dan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah selanjutnya adalah wahal taqaddama ruh 'ala al-ajsad, atau wahal taqaddama khalqu al-arwah 'ala al-ajsad atau ta'akhkhara khalquha anha. Apakah penciptaan roh itu lebih duluan diciptakan daripada jasad, ataukah jasad dahulu baru diciptakan roh? Jadi begini ya, kalau Allah menciptakan manusia, gitu ya,
Apakah manusia ini Allah ciptakan jasadnya dulu, baru kemudian Allah ciptakan roh kemudian dimasukkan, atau sebaliknya Allah menciptakan roh dulu, baru Allah menciptakan jasadnya kemudian dimasukkan, ditiupkan ke dalamnya. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan para ulama yang lain yang menyebutkan tentang hal ini. Orang-orang banyak berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jasad dulu, ada yang mengatakan roh dulu. Karena kenapa disebut roh dulu? Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 11. Para ulama memahaminya roh dulu baru jasad. Allah berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu." Dan telah kami ciptakan kalian, lalu kami bentuk kalian, kemudian kami jadikan, kemudian kami katakan kepada para malaikat untuk sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka kemudian malaikat itu semuanya bersujud. Artinya di sini ada tahapan. Kami telah ciptakan kalian. Kalian ini siapa? Baru kemudian kami ciptakan, bentuk kalian. Kalau bentuk berarti kemungkinan besar apa? Jasad. Berarti ciptakan kalian, apa ini maksudnya? Roh. Maka kami ciptakan roh kalian, kemudian kami ciptakan jasad kalian, baru kami katakan kepada para malaikat, sujudlah. Allah membahasakan kalian di sini karena maksudnya adalah Nabi Adam dan nanti anak keturunannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini mereka yang berpendapat bahwasanya roh dulu baru jasad. Maka kemudian dijelaskan dan minal ma'lum, dan ini maklum ya, qat'an, secara qat'i. Kenapa? Bahwasanya anna abdanana haditha, badan-badan kita itu baru ya, sehingga setelah badan terbentuk barulah Allah tiupkan rohnya, karena roh itu sudah diciptakan dulu ya. Baik, ini kemudian sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah mengisyaratkan itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, dan ketika Allah mengambil perjanjian dari anak Adam, min duhurihim, dari punggung-punggung mereka, dzurriyyatahum, anak keturunan mereka, wa asyhadahum, dan meminta kesaksian dari mereka, ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Anfus tadi apa? Roh-roh mereka. Artinya roh itu sudah duluan diciptakan, baru badan. Kemudian Allah katakan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Kemudian mereka berkata, iya, tentu. Ya, ini maka disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam hadis di kitab hadis Al-Muwatta miliknya Imam Malik dari Zaid bin Abi Anisah, dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, ya, akhbarahu, telah mengabarkan kepadanya dari Muslim bin Yasar Al-Juhani, bahwasanya Umar bin Khattab pernah ditanya tentang hal ini, yakni tentang ayat ini, wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dzurriyyatahum, surat Al-A'raf ayat 172. Lalu Umar bin Khattab berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yus'alu anha, saya mendengar Rasulullah pernah ditanya tentang ini, ayat ini.
Kemudian Rasulullah berkata, khalaqallahu Adam, Allah menciptakan Adam. Tsumma masaha dhahrahu biyaminih, kemudian mengusap punggungnya dengan kanannya, yakni dengan tangan Allah SWT. Fastakhraja minhu dzurriyyatahu, maka kemudian Allah mengeluarkan darinya, yakni dari punggung Nabi Adam, siapa? Anak keturunannya. Faqal, kemudian berkata, khalaqtu haula linnar wa bi'amali ahli nar ya'malun. Saya menciptakan mereka ya untuk api neraka, yakni masuk neraka, sehingga mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Wa khalaqtu haula, kemudian Allah memilih yang lainnya, kemudian mengatakan lil jannah, untuk surga, wa bi amali ahlil jannati ya'malun, dan mereka terhadap amalan-amalan ahli surga mereka mengerjakan. Faqala rajul, ada seorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, fafimal amal, ngapain beramal? Paham ya? Kalau begitu, ngapain beramal? Maka kemudian Rasulullah menjawab, innallaha idza khalaqar rajula lil jannah ista'malahu bi amali ahli jannati hatta yamuta ala amalin min a'mali ahli jannah fayudkhiluhu bihil jannah. Sesungguhnya jika Allah menciptakan seseorang untuk surga, maka Allah akan menjadikannya atau mempermudahnya untuk beramal amalan ahli surga. Makanya kita bersyukur kalau kita itu bisa beramal amalan-amalan kebaikan ahli surga. Hatta yamuta, sampai dia mati akan beramal amalan ahli surga, sehingga dia mati dalam kondisi beramal dari amalan-amalan ahli surga, sehingga Allah memasukkannya ke dalam surga. Wa idza khalaqal 'abda, kalau Allah menciptakan hamba untuk neraka, maka Allah akan jadikan atau mudahkan ia untuk beramal amalan ahli neraka sampai dia mati ya dalam kondisi beramal amalan ahli neraka, kemudian memasukkannya ke dalam neraka. Maka Al-Hakim, ahli hadis, mengatakan hadza haditsun ala syarti Muslim. Hadis ini riwayatnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Tahu ya? Hadis ala syarti Bukhari, ala syarti Muslim, itu artinya apa? Imam Bukhari dan Imam Muslim itu punya standar dalam menentukan hadis ini sahih atau tidak. Standar Imam Bukhari itu paling tinggi. Makanya nanti jamaah Allah SWT, tingkatan paling tinggi dalam riwayat hadis itu biasanya ini disepakati oleh para ulama, hadis kalau diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat. Yang kedua, kalau yang diriwayatkan Imam Bukhari saja. Yang ketiga, kalau diriwayatkan Imam Muslim saja. Yang keempat, kalau diriwayatkan oleh yang lain selain Imam Bukhari dan Imam Muslim, ala syartil Bukhari. Yang kelima, ala syartil Muslim. Jadi begini Pak, ketika meneliti hadis, saya mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan. Imam Bukhari punya standarnya paling tinggi. Ketika beliau menilai seorang ini hadisnya sahih dari orang ini, maka beliau menilainya sangat tinggi. Kalau orang itu terpercaya, terkenal dengan orang yang tidak pernah berdusta. Bentuknya apa? Salah satunya dari penuturan orang-orang. Kemudian orang ini menjaga dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, bahkan menjaga dari muru'ah. Dosa kecil yang mungkin tidak dianggap oleh orang itu enggak baik dari segi akhlak dan adab. Bahkan Imam Bukhari itu saking kuatnya dalam menulis hadis, seorang kalau berdusta kepada binatang itu dianggap
hadisnya lemah. Makanya pernah beliau datang ke suatu tempat untuk mengambil hadis dari seseorang. Didapatinya orang ini memanggil binatang, tidak memberikan makan. Ibaratnya kalau kita manggil ayam apa? Gitu ya. Semua. Ayam ini datang tapi nggak ngasih makan. Imam Bukhari balik lagi, nggak jadi nemui orang ini. Ya, nggak jadi nemui orang ini, balik lagi. Bagaimana saya, kata Imam Bukhari apa? Bagaimana saya? Padahal beliau untuk menemui orang itu butuh waktu panjang dan biaya. Itu Imam Bukhari. Biaya keluarkan. Maka beliau mengatakan, bagaimana saya mengambil hadis dari orang yang mudah berdusta kepada binatang, sedangkan binatang itu tidak berakal. Artinya kalau binatang nggak berakal, ya sudah tahunya kalau panggil itu pasti akan dikasih makan. Ya, pasti dia nanti akan mudah berdusta pada hal-hal lain. Kalau orang itu berdusta pada binatang, dia akan mudah berdusta pada hal lain. Bahkan Imam Bukhari sama mengatakan, standarnya Imam Bukhari ini, standarnya Imam Bukhari, kalau ada rawi hadis jalan-jalan di berbagai tempat enggak pakai sandal, maka tidak diterima hadisnya. Kenapa? Dia tidak menjaga dari hal yang najis. Demi Allah, mereka itu sangat hati-hati dalam mengambil hadis, dan mereka sangat hati-hati ya ketika dalam berbuat. Ya, kalau orang nggak menjaga diri dari yang najis, nggak hati-hati, ya nggak Pak. Kalau orang kemana-mana nggak jaga diri, ya berarti kemungkinan terkena najis sehingga sholatnya tidak diterima. Sangat mungkin nggak? Sangat mungkin. Ya, makanya Imam Bukhari tidak menerima hadisnya. Coba sampai sekuat itu Imam Bukhari. Nah, nanti ada syarat-syarat, beberapa standar-standar, makanya disebut syarat-syarat Imam Bukhari. Yang Imam Bukhari meletakkan standar syarat seorang itu diterima hadisnya. Nah, kalau di sini dikatakan oleh Imam Al-Hakim, ahli hadis mengatakan ala syartil Bukhari, sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari, artinya semua rawi yang ada itu sesuai dengan standar dari Imam Bukhari. Tetapi Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Kenapa? Imam Bukhari kok nggak meriwayatkan? Loh, Imam Bukhari nggak mendengar hadis itu dari, nggak semua. Kemudian Imam Bukhari mendengar seluruh hadis dari Rasulullah, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, tapi mengatakan ini syaratnya sesuai dengan standar Imam Bukhari. Wallahu a'lam. Meskipun ya ini ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini hadisnya riwayatnya dhaif. Dhaifnya bukan dari sisi rawi. Nanti ada beberapa sisi. Bukan dari sisi person rawinya. Ya, saya mengatakan ini adalah dhaifnya dari sisi kurang nyambungnya atau kemungkinan tidak nyambungnya antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Intinya tentu dalam menentukan hadis itu banyak pendapat di kalangan ulama. Wallahu a'lam. Baik, ini adalah penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan mana yang lebih duluan yang diciptakan, apakah roh atau jasad. Beliau panjang lebar sebenarnya di dalam pembahasan ini sampai ke dua lembar ya, hampir dua lembar, 1 lembar setengah di sini. Nah, itu menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang mana yang lebih duluan antara jasad dan roh. Kemudian beliau sanggah dengan sanggahan-sanggahan. Ya, maka sampai berlembar-lembar bahkan nanti sanggahannya. Tapi kalau perbedaan pendapat yang beliau sebutkan adalah sampai 1 lembar setengah lebih ya. Itu menjelaskan ini berpendapat begini, ini berpendapat begini, panjang lebar. Tapi intinya adalah yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan roh dulu baru jasad.
Memang ada yang mengatakan jasad dulu baru roh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan kita dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, saya persilahkan sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia pasti pernah mengalami mimpi pada saat tidur. Pertanyaannya, mimpi dan hubungannya dengan roh itu seperti apa? Misal semalam saya bermimpi ketemu dan berinteraksi dengan si A. Apakah rohnya itu yang berinteraksi dengan si A atau bagaimana Ustaz? Itu saja Ustaz. Ya, hal ini pernah saya sampaikan ya, berkaitan dengan seorang yang bermimpi. Karena seorang yang bermimpi berarti dia tidur ya. Ada nggak yang bermimpi nggak tidur? Nggak mungkin ya. Makanya bahasa di dalam Al-Quran juga ro'a fil manam, melihat di dalam tidurnya. Ya, di dalam alam tidurnya. Di dalam bahasa Arab juga sering disebutkan ro'a fil manam. Makanya ro'a yaro, melihat itu artinya bukan hanya melihat dengan mata telanjang, tapi bisa jadi dalam mimpi. Makanya nanti pembahasan tentang ru'yat hilal itu panjang itu. Ya dari bahasa juga. Ya, saya tidak bahas di sini. Tambah ruwet lagi nanti. Ya. Tapi ru'yah, tentang ru'yah. Ya. Kalau ru'yah itu artinya adalah melihat dengan mata telanjang, tapi kalau ru'yah artinya adalah melihat dalam mimpi. Ya. Maka disebutkan bahwasanya seorang di dalam tidurnya atau orang yang tidur itu hakikatnya Allah mengambil nyawanya. Kalau Allah mengambil nyawanya, berarti ada nyawanya enggak orang tidur itu? Ya, Allah ngambil nyawanya. Tapi, kemarin sudah kita bahas ya. Ngambil nyawanya kemudian Allah kembalikan lagi kalau dia masih belum mati. Tapi kalau udah mati diambil enggak dibalikin lagi. Iya, ini kisah nyata ini. Baru 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu ada bapaknya salah seorang kawan saya itu meninggal. Meninggalnya unik dan Masya Allah ya. Moga-moga menjadi tanda kebaikan beliau. Karena beliau ini termasuk ahli Quran. Bapaknya ini meskipun belum hafal 30 juz, tapi hafal banyak sekali hafalannya. Dan Masya Allah ya, orangnya sangat sifat-sifat yang disebutkan itu banyak sifat kebaikannya. Ngalah terus, jarang sekali berantem. Uniknya itu meninggalnya cuman begini ya. Ketika dia saya ngantuk. Ngantuk. Tidur. Habis tidur enggak ada yang tahu kalau dia meninggal setelah itu. Masya Allah ya. Dan itu tanda kebaikan seorang yang meninggalnya mudah. Ya. Jadi begitu dibangunkan, udah nggak tahu nggak adanya kapan, nggak tahu. Pokoknya satu tidur, udah. Berarti dia tidur tapi langsung diambil oleh orang, nggak dibalikan lagi karena ajalnya sudah. Ya. Maka ketika diambil rohnya, sebagaimana kita udah bahas bahwasanya roh itu sangat mungkin untuk berkeliaran kemana-mana. Artinya Allah SWT yang telah. Dan artinya roh itu kemungkinan untuk bisa bertemu dengan roh yang lain itu ya sangat mungkin. Ya. Kemudian dia bermimpi ketemu fulan, iya. Makanya Rasulullah mengatakan jika kalian bermimpi ketemu aku, maka itu benar-benar ketemu aku. Artinya apa? Rohnya bertemu dengan rohnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mengatakan kalau bermimpi ketemu aku, kamu benar-benar bertemu aku, terus apanya? Jasadnya? Nggak mungkin dong. Jasadnya ada di sini, Rasulullah SAW ada di sana. Iya nggak? Kecuali antum mimpi, benar-benar terus masuk ke dalam kuburnya Rasulullah SAW gitu ya. Kalau jasadnya nggak mungkin. Yang dimaksudkan rohnya jelas. Ya.
Yang dimaksudkan rohnya bertemu, dan itu bertemu benar-benar bertemu. Benar-benar bertemu. Rasulullah sendiri yang mengatakan kan, kalau mimpi ketemu aku berarti langsung ketemu, benar-benar ketemu. Kok bisa Ustaz? Kita di Indonesia, Rasulullah SAW di sana. Loh, sangat gampang. Roh nggak sebagaimana jasad kita ya. Ya, sangat mudah sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, iya, mungkin ketemu. Antum mimpi ketemu bapak gitu ya, yang sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, ketemu. Iya, Allah pertemukan. Dan ingat ya, kalau Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannada. Ya. Kemudian disebutkan roh itu berbagai macam sesuai dengan apa? Sesuai dengan kondisinya. Artinya Allah akan kumpulkan rohnya orang-orang bertakwa itu dengan orang-orang yang sejenisnya, sama-sama bertakwa. Rohnya orang-orang yang sukanya joget-joget, ya Allah kumpulkan dengan suka yang joget-joget. Rohnya orang-orang ahli surga, Allah kumpulkan hanya dengan rohnya orang-orang ahli surga. Dan juga sebaliknya. Ya kan? Ini jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau pengen kita sebagai orang baik, dicatat sebagai orang baik, maka ya jadilah orang baik sehingga nanti dikumpulkan rohnya sama orang-orang yang baik. Orang-orang ahli Quran, Allah akan kumpulkan rohnya bersama dengan rohnya ahli Quran. Ya, ini keistimewaan. Allah a'lam bishawab. Jadi sangat ketemu. Ya. Allah a'lam bishawab. Antum mimpi ketemu setan gitu semua. Ya, bisa jadi ketemu setan. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada ini. Sebenarnya panjang lebar ya. Saya tidak sebutkan panjang lebar dalilnya begini, ini dalilnya begini, ini dalilnya begini. Pusing nanti. Enggak benar, ini panjang lebar. Dan biasa ya, para ulama di zaman itu, sebelum saya akhiri saya cerita. Para ulama di zaman itu, kalau dan zaman sebelumnya, beberapa kurun sebelumnya enggak jauh dari beliau, itu biasa ketika mereka ya menulis kitab kadang-kadang gini, dia akan mengukuhkan pendapat dia. Ini modelnya begitu, mengukuhkan pendapat dia, menyebutkan pendapat yang menyelisihi pendapat yang lain yang tidak sesuai dengan pendapat dia, kemudian dikasih dalil-dalil. Tahu ya? Yakni apa? Dibantah dengan bantahan. Kadang-kadang bantahannya sampai ratusan halaman. Ini benar. Kadang-kadang sampai bantahannya ratusan halaman. Atau puluhan. Ya. Contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah itu datang sebelum Ibnu Taimiyah. Ya. Dan sebelum Ibnu Qayyim tentunya. Tapi enggak jauh. Ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah itu beliau ketika menulis contohnya Pak, Raudhatun Nadhir. Raudhatun Nadhir itu adalah kitab usul fikih mazhab Hambali. Beliau dikenal dengan mazhab Hambali. Orang Palestina ini, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, orang Maqdis, Baitul Maqdis. Nah, ketika beliau menulis itu, beliau mengungkapkan pendapatnya. Contoh masalah qiyas. Qiyas dalam mazhab kami adalah bagian dari syariat atau bagian dari hukum. Kalau tidak ada qiyas, tidak mungkin syariat ini bisa jalan. Kemudian yang mengatakan enggak ada qiyas, dibantah. Mereka berdalil dengan ini, kemudian dibantah. Dalil ini enggak mungkin, ini panjang itu. Benar, panjang sekali. Ya, ini kebiasaan para ulama dulu. Jadi bukan hanya ngomong. Bukan asal ngomong tanpa dalil, mereka menggunakan dalil-dalilnya. Kalau ada orang yang berbeda pendapatnya ini, bantahannya begini. Ya, ini jadi tidak saya bahas detailnya supaya kita tentu tidak kapasitasnya. Maksudnya begini, kita belajarnya nggak intens sebagaimana seorang pelajar yang intens setiap hari belajar. Kita belajarnya 1 bulan sekali.
Ya tentu berbeda. Ya nggak mungkin 1 bulan sampai saya bahas detail. Ya. Terus satu yang kedua, kenapa saya tidak bahas sampai panjang lebar sampai ini saya sebutkan semuanya? Ini semuanya nanti kaitan dengan banyak urusan dengan bahasa Arab juga. Jadi tentu tidak semua dari jamaah kita ngerti tentang bahasa Arab. Jadi saya tidak sampaikan. Tapi sudah saya sampaikan Ibnu Qayyim al-Jauziyah merojehkan yang mana. Itu. Allahu a'lam bishawab. Ini dari saya, semoga bermanfaat. Kebetulan ada yang tanya dari akhwat di luar tema, bagaimana kalau bekerja di tempat yang ada anjingnya, Ustaz? Itu hukumnya seperti bagaimana? Oh, bekerja di tempat yang ada anjingnya, boleh enggak gitu ya? Tergantung pekerjaannya. Ya. Dan perlu dicatat ya, catatan. Kalau Imam Malik mengatakan air liur anjing itu tidak najis ya. Ya. Lu kok bisa udah dalilnya panjang dan kuat juga. Kalau antum baca tuh, oh benar juga ya. Benar, demi Allah. Saya kalau baca dengerin ulama-ulama Malikiyah itu Masya Allah. Ya. Ulama Malikiyah itu terkenal dengan apa? Ahli hadis. Baik, saya lanjutkan. Ya banyak. Kalau antum pernah lihat nggak di YouTube atau di mana ada seorang anak kecil waktu itu umurnya masih 7 tahun ya, seingat saya. Pernah datang ke Indonesia sekali. Yang ngundang tuh Hafiz Indonesia RCTI itu. Namanya Jihad Ibnu Mut'ib Al-Maliki. Masih kecil, buta orangnya. Ya, tahu harus yang lihatnya begini-begini loh, YouTube itu. Yang bermanfaat. Ya jadi orang buta, anak kecil buta, antum tahu, hafal seluruh kitab hadis. Jadi bukan kitab sitah lagi, bukan kutub tis'ah. Semua kutub tis'ah. Bukan kutub tis'ah itu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, semua hafal. Diuji oleh ulama-ulama besar dari berbagai belahan dunia. Tidak pernah salah satupun. Sekalipun tidak pernah salah. Beneran ini? Satu saja nggak ada salah. Kalau kita kan 1 nolnya banyak. Belakang yang salahnya. Itu nggak ada salahnya sama sekali. Masya Allah. Orang Malikiyah ini. Madhabnya Maliki. Anak ini. Ya, gurunya madhab Maliki semua. Masya Allah. Beliau dengan bangganya dia mengatakan, siapa namamu? Jihad Ibnu Mut'ib Al-Maliki. Al-Maliki, kata yang muji banyak yang, nanti madhab Maliki ya. Al-Maliki di Madinah tinggalnya. Di Madinah masih banyak madhab Maliki ya. Ya, baik, saya lanjutkan tadi. Apakah orang bekerja di sebuah tempat yang di situ ada anjingnya? Maka begini. Kalau Imam Malik mengatakan dahulu ada nggak anjing yang berkeliaran di zaman Rasulullah SAW di negeri Madinah? Jawab, ada nggak? Banyak, bukan ada lagi, banyak. Rasulullah dan para sahabat dulu berkumpul bersama siapa? Ya ada orang kafir, ya ada orang Yahudi, ya enggak? Ada orang Nasrani, mereka berkumpul. Ya, membaur. Sedangkan sudah menjadi maklum orang Nasrani dan orang Yahudi, mereka punya anjing. Dan anjing itu tidak diikat, tidak diikat, kemudian nggak bisa kemana-mana, enggak, keliaran kemana-mana. Sehingga bahasanya Malikiyah dengan mengatakan, wa minal ma'lum, dan sangat maklum sekali yang namanya anjing yalhath, tahu yalhath, melet. Melet itu apa? Menjulurkan lidahnya. Wa minal ma'lum, dan sangat maklum sekali kalau dia menjulurkan lidahnya yalhath, pasti ludahnya ada yang jatuh. Dan dahulu Masjid Nabawi ya tidak sebagaimana sekarang, anjing bisa berkeliaran kemana-mana.
Betul enggak? Iya, itu terlihat. Sahabat melihat, sampai bahasanya sahabat begini, dan kami melihat anjing-anjing itu berkeliaran kemana-mana, bahkan ke masjid. Tetapi Rasulullah tidak perintahkan kami untuk itu dipel, atau istilah bahasa sekarang dipel. Kalau dulu kan enggak pel ya. Itu siram semua. Terus gosok, enggak. Makanya Imam Malik mengatakan tidak najis. Oh, nanti antum akan berubah pikiran, jangan-jangan. Lu beneran? Kalau lihat pendapatnya tuh dalilnya kuat banget. Ya, makanya antum pilih Malikiyah atau Syafi'iyah. Baik, ini contohnya. Nah, kemudian Rasulullah tidak, ada anjing kalian jangan, enggak. Kalau bekerja di tempat anjing, kecuali antum bekerja di sebuah tempat di mana di situ adalah penangkaran anjing gitu semua. Kerja di mana? Maka hati-hati, gitu ya, hati-hati. Karena masalahnya adalah kaitan dengan najis, Maka boleh nggak percaya? Ya boleh, nggak ada. Selama Anda tidak terkena najis, hati-hati dengan najis. Kaitan dengan apa? Kehati-hatian. Karena kita tidak tahu, takutnya ada yang dijilati anjing, maka hati-hati. Kecuali kalau di penangkaran anjing yang itu peternakan anjing gitu banyak sekali, ya itu kan kita nggak bisa menghindar. Kalau memang harus, seumpama kita kerja di penangkaran anjing pemburu, boleh nggak anjing pemburu? Boleh ya. Anjing penjaga boleh ya. Ya. Ini saya nanti kemana-mana kalau membaca hukumnya jual beli itu gimana? Loh, panjang. Enggak saya sebutkan deh. Pokoknya begitu. Seumpama di tempat seperti itu, ya nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah kalau Anda mau sholat, bersihkan diri dan pakaiannya. Jangan pakaian yang itu untuk dipakai untuk sholat. Khawatirnya ada yang terkena anjing. Ngerti nggak maksudnya? Nah begitu. Nah. Makanya sampai dibahas oleh Allah SWT tentang anjing itu pemburu itu bagaimana, itu dibahas. Ya. Di dalam surat Al-Maidah itu, anjing pemburu itu bagaimana? Kalau dia berburu, caranya bagaimana dan sebagainya. Detailnya di dalam hadisnya. Artinya boleh nggak seorang bekerja di sebuah tempat yang di situ ada anjingnya? Saya katakan boleh. Yang penting hati-hatilah. Jangan sampai terkena anjingnya. Ya. Kalaupun terkena anjing, maka janganlah engkau pakai pakaian dan bersihkan diri dulu, dan janganlah kau pakai pakaian yang kau pakai kerja itu untuk Wallahu a'lam. Itu kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.